Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan 5 untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman dengan materi berupa struktur seleksi atau bisa disebut sebagai pemilihan ataupun percabangan ataupun keputusan. Struktur seleksi ini dapat diartikan sebagai cara suatu program dalam memilih tindakan berdasarkan syarat ataupun kondisi tertentu. Di sini kita akan memakai if-else beserta switch case. Tapi untuk yang pertama di sini yang dibahas adalah if-else dengan contoh satu kasus. If jika kondisi terpenuhi, maka jalankan aksi. Lalu hentikan if-nya. Di sini terdapat pemakaian simbol belah ketupat. Simbol baru daripada notasi algoritma yang belum kita pakai sebelumnya, yaitu belah ketupat yang diartikan sebagai decision ataupun kondisi. Cara membacanya di sini, jika kondisi ini atau syarat ini terpenuhi, maka artinya dia bernilai true atau bernilai iya, bernilai benar. Maka jalankan aksi ataupun proses aksinya. Jika tidak atau false, maka dari decision ini arrow-nya akan bergerak ke samping dan biasanya program bisa saja stop. Untuk contoh daripada satu kasus ini dengan soalnya, program yang dapat menerima inputan sebuah bilangan. Bilangan artinya integer ya. Dan tampilkan pesan berupa bilangan genap jika if bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Flowchartnya atau diagram alirnya di sini diawali dengan start, lalu kita mendeklarasikan variabel bilangan tipe data integer dengan nilai awalnya adalah 0 dan menerima inputan. Lalu dia menerima inputan yang akan disimpan ke dalam variabel bil. Lalu terdapat decision atau kondisi. If bilangan modulus 2 sama dengan 0. Jika bilangannya diinputkan, dimoduluskan 2 hasilnya adalah 0, maka true. Right? Kita panggil bilangannya. Lalu keterangannya adalah bilangan genap. Namun jika false, di sini arrow-nya daripada decision ini dia mengarah ke samping dan stop. Programnya terhenti. Untuk contoh kodenya di sini, variabelnya berupa bil dengan nilai awal adalah 0, tipe datanya integer, cout, tampilkan. Di sini terdapat perintah kepada user untuk inputkan sebuah bilangan bulat yang akan disimpan ke dalam variabel bil. Dengan kondisi if bilangan modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, maka panggil bilangannya dan tampilkan bilangan genap. Ketika dijalankan, terdapat perintah inputkan sebuah bilangan bulat. Kita akan menginputkan contohnya. Di sini angka 6. Maka ketika di enter akan tertampil 6 atau bilangan yang diinputkan sebelumnya bilangan genap. Artinya 6 modulus 2 sama dengan 0. Namun di sini jika kita akan mencoba untuk menginputkan bilangan bulat yang ganjil 7, enter, tidak tertampil output apapun. Karena di sini kita tidak memiliki else. Lalu untuk contoh satu kasus berikutnya atau contoh kedua, terdapat program yang menerima inputan sebuah karakter atau char dan tampilkan pesan huruf vokal jika atau if karakter yang dimasukkan adalah salah satu dari huruf vokal. Jadi kita memakai logika OR di sini. Dengan flowchartnya diawali dari start, kita mendeklarasikan huruf berupa tipe datanya adalah char dan menerima inputan yang akan disimpan ke dalam variabel huruf. Dengan decisionnya atau dengan kondisinya berupa huruf adalah A atau hurufnya adalah I atau hurufnya adalah U atau hurufnya adalah E
atau hurufnya adalah O. Terdapat pemakaian OR di sini. Jika salah satu di antara keterangan kondisi ini bernilai true atau bernilai benar, maka right. Kita panggil hurufnya diinputkan dengan keterangan huruf vokal. Namun jika false, maka programnya akan stop. Tidak menampilkan output apapun. Dengan contoh kodenya di sini, menerima inputan variabel huruf dengan tipe data char, lalu mengarahkan user untuk inputkan sebuah huruf kecil. Karena kondisi kita pada keterangan flowchart di sini hurufnya adalah huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Maka akan disimpan ke dalam variabel huruf dengan kondisi jika hurufnya adalah A atau hurufnya adalah I dan seterusnya, huruf vokal ya. Maka tampilkan, kita memanggil huruf yang diinputkan sebelumnya dan buat keterangannya huruf vokal. Ketika dijalankan, terdapat keterangan, inputkan sebuah huruf kecil. Sini kita inputkan contohnya adalah huruf E, enter. Maka keterangannya E, huruf vokal. Namun, jika kita inputkan di luar daripada huruf vokal, atau bisa disebut sebagai huruf konsonan, contohnya R, enter, maka tidak tertampil keterangan output apapun, dikarenakan kita belum memakai else di pada program ini. Stop. Berikutnya untuk dua kasus. Pada dua kasus ini kita mulai memakai else. Jika kondisi terpenuhi, maka jalankan aksi 1. Kalau tidak, maka jalankan aksi 2. If kondisi dan aksi 1. If kondisi terpenuhi, jalankan aksi 1. Else, jalankan aksi 2. Lalu and if. Dengan catatan, aksi 1 dikerjakan jika kondisinya bernilai benar atau bernilai true. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah atau false, maka aksi 2 lah yang akan kita jalankan. Di sini pada flowchartnya terdapat decision yang sama, maksud saya decision atau simbol belah ketupat sebagai kondisi. Jika true, maka arrow-nya akan turun ke bawah dan menjalankan aksi 1, namun jika false, arrow-nya daripada kondisi itu bergeser ke samping dan turun kepada aksi kedua. Untuk contoh kasusnya, di sini terdapat program yang menerima inputan sebuah bilangan dan tampilkan pesan bilangan genap jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Sebaliknya, tampilkan bilangan ganjil. Dengan flowchartnya, di sini masih sama seperti tadi untuk variabel beserta arahan kepada usernya. Dengan decisionnya masih sama, kondisinya bilangan modulus 2 adalah 0. Jika true, maka turun ke bawah dan tampilkan bilangan genap. Namun jika false, artinya jika bilangan tersebut dimoduluskan 2 hasilnya tidak sama dengan 0, maka yang tertampil adalah bilangan ganjil. Lalu program terhenti. Dengan contoh kodenya di sini, perbedaan daripada kode pertama yang tidak memakai else, pada dua kasus ini kita memakai else. Dengan kondisinya jika bilangannya dimoduluskan 2 adalah 0, maka bilangannya genap. Namun jika tidak atau else, bilangan tersebut bilangan ganjil. Ketika dijalankan, terdapat perintah inputkan sebuah bilangan bulat. Awalnya kita akan mencoba untuk bilangan genap terlebih dahulu ya. 8, enter. Maka 8 yang dipanggil dan keterangannya bilangan genap. Lalu ketika kita mencoba untuk menginputkan bilangan ganjil yang dimoduluskan 2 hasilnya tidak sama dengan 0 atau 7 di sini contohnya. Keterangannya di sini adalah 7 bilangan ganjil. Oke. Kita akan lanjut ke contoh kedua. Masih mengenai huruf vokal, tetapi di sini terdapat keterangan tambahan berupa pemakaian else. Jika kondisinya tidak terpenuhi atau jika huruf yang diinputkan oleh user selain daripada huruf vokal, selain A, I, U, E, O, maka akan tertampil huruf konsonan. Dengan contoh kodenya di sini terdapat pemakaian else dengan keterangannya adalah huruf konsonan. Untuk variabel masih sama huruf, tipe datanya adalah char. Perintah kepada usernya adalah inputkan sebuah huruf kecil yang akan tersimpan ke dalam variabel huruf. Dengan kondisinya, hurufnya A atau huruf I atau huruf U atau huruf O atau atau huruf E atau huruf O. Maka jika kondisi ini terpenuhi,
dia akan menampilkan keterangan berupa huruf vokal. Jika tidak atau else, maka huruf tersebut kita kategorikan sebagai huruf konsonan. Ketika dijalankan, di sini kita akan menginputkan selain huruf vokal ya. Inputkan sebuah huruf kecil. Sini contohnya saya akan menginputkan huruf R. Enter. Maka di sini tertampil R huruf konsonan. Kenapa? Dikarenakan R itu tidak masuk ke dalam kondisi hurufnya A atau hurufnya I atau hurufnya U atau hurufnya E atau hurufnya O. Baiklah, kita masuk ke dalam 3 kasus atau lebih. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka true, jalankan aksi 1. Jika tidak atau false, maka kita akan mengecek untuk kondisi 2. Jika true, maka jalankan aksi 2. Jika false, jika kondisi 2 ini juga tidak terpenuhi, maka jalankan atau kita periksa, maksudnya kita periksa kondisi 3. Jika bernilai true, maka jalankan aksi 3. Jika false juga, maka di sini kita akan membuat programnya untuk berhenti. Dengan contoh kasusnya di sini, terdapat sebuah program yang dapat membaca sebuah bilangan bulat, lalu kita akan menentukan apakah bilangan tersebut positif, negatif, ataupun nol. Dengan flowchartnya di sini kita diawali oleh start seperti biasa. Kita mendeklarasikan variabelnya dengan nama B, nilai awalnya adalah 0, tipe datanya berarti integer di sini. Lalu terdapat di sini arahan kepada user, kita menerima inputannya yang akan kita simpan ke dalam variabel B. Nah, di sini terdapat 3 kondisi. Untuk kondisi yang pertama, B lebih dari 0. Jika bilangan yang kita inputkan lebih dari 0, maka true dan tertampil keterangan positif. Artinya bilangan tersebut termasuk dalam bilangan bulat positif. Namun jika tidak, artinya jika bilangan diinputkan tersebut tidak lebih daripada 0. Bisa saja bilangannya, di sini kondisi keduanya adalah bilangan kurang dari 0 atau kecil dari 0. Maka artinya true. Kita tampilkan negatif. Artinya bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Namun jika tidak, artinya jika dia tidak lebih dari 0 dan jika dia tidak juga kecil dari 0, artinya itu adalah bilangan 0. Yang tertampil adalah 0. Dengan di sini kodenya. Terdapat awal program utama di sini yaitu variabel B dengan tipe data integer. Lalu terdapat arahan kepada user untuk masukkan sebuah bilangan bulat yang tersimpan ke dalam variabel B. Dengan kondisinya di sini if B lebih daripada 0. Jika B lebih dari 0, artinya B adalah bilangan positif. Tertampil, kita panggil B positif. Else, jika tidak, maka sini terdapat kondisi lagi. If B kurang dari 0, kecil dari 0, artinya B negatif. Else, jika tidak, artinya B itu 0. Ketika dijalankan, terdapat perintah untuk masukkan sebuah bilangan bulat. Contohnya di sini saya akan masukkan angka 2. Enter. Lalu keterangannya 2 positif. Karena 2 lebih daripada 0. Lalu berikutnya saya akan mencoba untuk memasukkan atau menginputkan minus 9. Enter. Minus 9 negatif. Karena minus 9 ini kurang dari 0. Ketika saya menginputkan selain bilangan positif dan bilangan negatif atau bool 0, outputnya adalah 0. Ya 0. Lalu untuk contoh kedua, di sini terdapat tulislah algoritma dan pemrograman C++ yang dapat menerima inputan kelompok, lalu menampilkan jenis kelompok. Jika kelompoknya A, maka tampilkan kelompoknya programming. Jika kelompoknya B, maka tampilkan kelompoknya matematika. Jika kelompoknya C, maka tampilkan kelompoknya bahasa Inggris. Dengan flowchartnya di sini diawali oleh start,
kita mendeklarasikan variabelnya berupa kelompok. Di sini kita menerima char ya, karakter. Lalu terdapat arahan untuk menginputkan yang akan disimpan ke dalam variabel kelompok atau KLP. Dan di sini untuk kondisi yang pertama, if KLP adalah A, maka tampilkan atau write programming. Lalu jika false, jika tidak, jika dia menginputkan KLP sama dengan B, maka write atau tampilkan matematika. Jika tidak, kondisi ketiga di sini kita periksa, jika dia menginputkan KLP-nya sama dengan C, maka kita write bahasa Inggris. Jika tidak, programnya terhenti di sini. Untuk contoh kasusnya, di sini untuk variabelnya di sini kita memakai KLP, tipe datanya adalah char, dengan arahan kepada usernya berupa masukkan kelompok. Di sini kita sudah membuat keterangan A atau B atau C. Jadi inputan yang diterima adalah di antara ketiga huruf ini, yang ketika diinputkan atau ketika dimasukkan maka akan tersimpan ke dalam variabel KLP atau kelompok. Dengan kondisi pertama, if KLP sama dengan A. Jika kondisi ini terpenuhi, tampilkan programming, yang artinya kelompok A adalah programming. Jika tidak atau tidak, maka di sini kita akan mengecek kondisi kedua, if KLP B, cout, atau tampilkan di sini matematika, yang artinya kelompok B di sini adalah matematika. Lalu jika false atau tidak, maka kita akan memeriksa kondisi ketiga, KLP-nya sama dengan C. Jika iya, maka cout, bahasa Inggris, yang artinya kelompok C adalah bahasa Inggris. Ketika kita jalankan, masukkan kelompok A atau B atau C. A, enter, muncul tampilan programming, yang artinya A masuk dalam programming atau A adalah programming. Lalu berikutnya B, matematika, dan C, bahasa Inggris. Jika kita menginputkan selain huruf A, B, C kapital itu, contohnya di sini menginputkan D, tidak tertampil output apapun dan program terhenti. Karena setelah if KLP C, di sini tidak terdapat else lagi. Dan juga di sini, jika kita menginputkan huruf, walaupun hurufnya termasuk ke dalam A, B, C, namun hurufnya di sini bukan huruf kapital, ini juga dikategorikan salah atau false dan tidak tertampil output apapun. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke dalam konstruksi case. Untuk masalah dengan dua kasus atau lebih, konstruksi case ini dapat menyederhanakan penulisan if dan else yang bertingkat-tingkat. Contohnya sebagaimana contoh sebelum ini. Case di sini ekspresinya nilai 1, jalankan aksi 1, nilai 2, jalankan aksi 2, dan seterusnya. Lalu end case, hentikan case-nya. Dengan di sini kita akan memakai contoh 3 kasus atau lebih, masih sama dengan contoh pada 3 kasus atau lebih if else sebelumnya. Menerima inputan berupa A, B, ataupun C. Dengan contoh programnya di sini, kita memakai variabel dengan nama KLP. Tipe datanya adalah char. Lalu menerima inputan dengan awalnya kita memberikan arahan kepada user, yaitu masukkan kelompok berupa A atau B atau C, dan akan tersimpan ke dalam variabel KLP. Di sini terdapat keterangan switch. Kita akan meriksa variabel KLP ini. Case A, apabila inputan yang dimasukkan adalah huruf A kapital, maka cout programming, tampilkan programming. Lalu break. Dan terdapat case B, apabila yang diinputkan adalah huruf B kapital, maka tampilkan matematika.
Apabila yang diinputkan adalah C atau di sini case C, maka tampilkan bahasa Inggris dan break. Di sini terdapat nilai defaultnya jika yang diinputkan oleh user selain daripada huruf A, B, C kapital, maka yang tertampil adalah keterangan kode tidak dikenal, yang artinya di sini dia hanya menerima inputan berupa huruf A kapital atau B kapital ataupun C kapital, yang ketika dijalankan keterangan outputnya masih sama. Masukkan kelompok A kapital atau B kapital atau C kapital, kita kesini akan menginputkan A, enter, muncul keterangan programming. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menginputkan selain huruf A kapital atau B kapital atau C kapital. Contohnya di sini huruf key, enter, kode tidak dikenal karena key itu bukan huruf A kapital, bukan huruf B kapital, juga bukan huruf C kapital. Dan sama seperti sebelumnya, walaupun kita menginputkan huruf A atau B atau C tetapi tidak kapital, contohnya di sini huruf A kecil, di enter, kode juga tidak dikenal karena pada case kita hanya di sini kita buat huruf kapital saja, A kapital, B kapital, dan juga C kapital. Baiklah, di sini terdapat if else versus switch case. If else ini cocok untuk memeriksa rentang nilai. Contohnya di sini misalnya untuk usia 10 sampai 20. Dan juga if else cocok untuk logika kompleks. Sedangkan switch case, di sini switch case adalah nilai pasti. Contohnya seperti huruf A atau B atau C sebelumnya. Dan juga umumnya dibuat untuk menu pilihan. Dengan pengibaratan di sini if else bisa kita ibaratkan sebagai soal esai ketika kita mengerjakan soal esai ujian. Dan switch case bisa kita ibaratkan sebagai pilihan ganda atau multiple choice. Ketika kita pilih A, maka misalnya A seperti tadi programming, B matematika, dan juga C bahasa Inggris. Baiklah, di sini untuk latihan 1 dengan soalnya tulislah algoritma dan pemrograman C++ yang dapat menerima masukan umur. Lalu menampilkan kelompok umur. Karena ini pada umur merupakan rentang nilai, maka seperti sebelumnya kita akan memakai if else, dikarenakan if else ini cocok untuk memeriksa rentang nilai. Contohnya di sini untuk 0 sampai 5 masuk kategori kelompok balita. 6 sampai 17 kelompok anak-anak, dan seterusnya lebih dari 100 maka masuk dalam kelompok luar biasa. Di sini kita untuk variabelnya yang pertama adalah variabel umur dengan tipe data integer. Lalu variabel keduanya adalah kelompok dengan tipe datanya string. Dan di sini terdapat arahan untuk user untuk masukkan umur yang akan kita simpan ke dalam variabel umur. Itu sebelumnya tipe datanya integer. Di sini terdapat kondisi. If umurnya lebih dari sama dengan 0 dan umur kurang dari sama dengan 5. Jadi umurnya di antara 0 sampai 5, maka kelompok sama dengan balita. Lalu else if umur lebih dari sama dengan 6 dan umur kurang dari sama dengan 17, maka masuk dalam kelompok anak-anak. Else if lagi kondisi berikutnya umur lebih dari sama dengan 18 dan umurnya kurang dari sama dengan 25, maka masuk dalam kelompok remaja. Begitu juga seterusnya sampai kondisi yang terakhir di sini adalah umurnya lebih dari 100, maka masuk dalam kelompok luar biasa. Jika yang diinputkan selain daripada angka 0 sampai
lebih dari angka 100, atau yang diinputkan adalah angka bilangan negatif, maka yang tertampil di sini adalah umur tidak valid. Lalu jika kondisi ini sudah dicek, maka di sini akan see out atau tampilkan kelompok umur. Kita akan memanggil kelompoknya berdasarkan inputan daripada umur sebelumnya. Ketika dijalankan, terdapat keterangan untuk masukkan umur. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan umurnya berupa 21, enter. Kelompok umur remaja. Apakah ini benar? Kita akan mengeceknya. Di sini terdapat beberapa kondisi. Untuk umur 21 masuk ke dalam kondisi umur lebih dari sama dengan 18 dan umurnya kurang dari sama dengan 25. Kelompoknya remaja. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memasukkan umurnya berupa bilangan negatif. Contohnya di sini saya akan memasukkan minus 9. Enter. Maka terdapat keterangan kelompok umur. Umurnya tidak valid. Dikarenakan di sini terdapat keterangan jika semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang tertampil adalah umur tidak valid atau untuk umur negatif. Walaupun umur negatif itu tidak ada, tetapi jika user memasukkan angka berupa bilangan negatif, maka yang tertampil adalah umur tidak valid. Karena emang nggak ada umur yang bilangan negatif. Lalu berikutnya untuk contoh latihan kedua, di sini kita akan menerima masukan data mahasiswa yang terdiri dari NPM, nama mahasiswa, kelas, nilai teori, dan nilai praktikum. Lalu lakukan proses akhir, yaitu 60% nilai teori ditambah 40% nilai praktikum. Nilai huruf ditentukan daripada nilai akhir. Nilai akhirnya didapat daripada 60% nilai teori plus 40% nilai praktikum. Maka selanjutnya akan ditampilkan nilai akhir dan nilai huruf. Dengan kondisinya di sini masih rentang nilai, yang artinya kita masih memakai if else. Dikarenakan if else cocok untuk memeriksa rentang nilai. Nilai akhirnya di sini diawali oleh 80 sampai 100 masuk dalam kategori A, 65 sampai 79 masuk kategori B, sampai yang terakhir adalah 0 sampai 39 masuk dalam kategori E. Baiklah, untuk contoh kodenya di sini kita akan memakai variabel dengan namanya adalah npm, nama, kelas dengan tipe datanya string. Lalu variabel nilai teori, nilai praktikum, nilai akhir dengan tipe datanya adalah float, dan juga untuk nilai hurufnya tipe datanya adalah char. Lalu terdapat perintah untuk menginputkan data. Dan keterangan yang pertama untuk masukkan npm yang akan kita simpan ke dalam variabel npm. Lalu masukkan nama, akan disimpan ke dalam variabel nama. Masukkan kelas, akan kita simpan ke dalam variabel kelas. Lalu masukkan nilai teori, simpan ke dalam variabel nilai teori. Dan juga masukkan nilai praktikum yang akan disimpan ke dalam variabel nilai praktikum. Jika semua hal tersebut atau npm, nama, kelas, nilai teori, dan nilai praktikum sudah diinputkan, maka akan dilakukan proses berupa hitung nilai akhir yang didapat daripada 0,6 kali nilai teori yang sudah diinputkan sebelumnya ditambah 0,4 dikali nilai praktikum yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu di sini terdapat untuk mengecek, untuk menentukan nilai huruf dengan beberapa kondisi. Yang pertama di sini if nilai akhir lebih dari sama dengan 80 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka nilai hurufnya adalah A. Lalu else if untuk kondisi berikutnya, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 65 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 79, maka nilai hurufnya masuk dalam kategori B. Lalu untuk kondisi ketiga, jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 55 dan nilai akhirnya kurang dari sama dengan 64, maka nilai hurufnya adalah C. Lalu untuk kondisi berikutnya, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 40
dan nilai akhir kurang dari sama dengan 54, maka nilai huruf masuk dalam kategori D. Lalu jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, yang artinya nilainya adalah dari 0 sampai 39, maka masuk dalam kategori nilai huruf E. Lalu tertampil outputnya di sini nilai akhir. Kita akan memanggil hasil daripada proses nilai akhir di sini, dan juga akan memanggil nilai huruf berdasarkan kondisi-kondisi sudah terpenuhi sebelumnya. Ketika dijalankan, di sini terdapat keterangan masukkan NPM. Contohnya di sini NPM-nya 240510007. Enter. Masukkan nama di sini, contoh kita akan masukkan nama Anton. Kelasnya di sini 2B. Nilai teori, contohnya di sini kita akan masukkan 80. Lalu nilai praktikumnya, contohnya di sini adalah 85. Enter. Maka akan tertampil nilai akhirnya berupa 82. Yang mana nilai akhirnya didapat daripada proses 0,6 kali nilai teori ditambah 0,4 dikali nilai praktikum. Lalu nilai huruf sama dengan A. Kenapa A? Dikarenakan angka 82 ini atau nilai 82 ini masuk dalam kondisi yang pertama, itu kondisi nilai akhir lebih dari sama dengan 80 dan nilai akhirnya kurang dari sama dengan 100. Maka yang tertampil adalah huruf A. Oke. Kita masuk kepada contoh latihan ketiga untuk switch case. Sini kita akan membuat program C++ yang menampilkan 3 menu makanan beserta harganya. Yang pertama terdapat cheeseburger seharga 25.000, chicken burger seharga 27.000 dan loaded fries seharga 20.000. Program akan meminta user untuk memilih menu 1 sampai 3, masukkan jumlah pesanan, lalu menghitung dan menampilkan total harga. Jika pilihan tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Baiklah, untuk kodenya di sini kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah pilihan, jumlah, dan juga total dengan nilai awalnya adalah 0. Dan tipe data untuk 3 variabel tersebut adalah integer. Lalu, untuk menampilkan menu dalam bentuk tabel, kita menggunakan cout manual per baris dengan penggunaan pipe sebagai batas antar kolom. Di sini terdapat kolom nomor, menu, dan juga harga. Untuk nomor 1 dengan menu cheeseburger seharga 25.000. 2 adalah chicken burger seharga 27.000. Lalu yang ketiga adalah loaded fries seharga 20.000. Dan berikutnya terdapat arahan untuk user untuk memilih menu dari 1 sampai 3 yang inputannya akan disimpan ke dalam variabel pilihan. Lalu switch di sini berdasarkan pilihan yang diinputkan oleh user. Jika yang diinputkan adalah 1, case 1, maka yang tertampil jumlah cheeseburger tersimpan ke dalam variabel jumlah. Lalu di sini terdapat total yang didapat dari jumlah dikalikan dengan harga daripada cheeseburger ini, yaitu seharga 25.000. Jumlah dikalikan 25.000. Maka akan ditampilkan total, kita panggil hasil daripada proses total sebelumnya ini. Dan jika pilihannya adalah 2, maka yang tertampil adalah jumlah chicken burger. Jumlahnya dikalikan dengan harga daripada chicken burger. Begitu juga untuk nomor 3, yaitu loaded fries. Totalnya didapat daripada jumlah dikalikan harga loaded fries, yaitu 20.000. Jika yang diinputkan selain daripada angka 1, 2, dan 3, maka output yang tertampil adalah pilihan tidak valid. Untuk kasus ini, user hanya bisa memesan 1 kali dikarenakan kita belum memakai perulangan. Ketika dijalankan, maka outputnya akan tertampil daftar menu dalam bentuk tabel dengan menggunakan pipe. Sini saya akan mencoba untuk pilih menu nomor 2, enter. Itu jumlah chicken burger yang saya inginkan. Di sini saya akan klik 3, enter. Maka totalnya adalah 81.000. Ketika kita mencoba untuk membuktikan, maka 27.000 dikalikan dengan 3, 81.000. Oke. Di sini jika saya mencoba untuk menginputkan selain dari
angka 1 sampai dengan 3, contoh 4, enter, maka keterangan pilihan tidak valid. Dikarenakan kita hanya memiliki 3 pilihan menu, yaitu cheeseburger, chicken burger, dan juga loaded fries. Lalu berikutnya, untuk soal atau tugas di sini, tugasnya adalah buatlah program C++ untuk warung sarapan yang menampilkan 4 menu beserta harga. Yang pertama adalah nasi goreng seharga 15.000, mie goreng seharga 13.000, lontong seharga 10.000, dan mie rebus seharga 12.000. Program harus meminta user atau pengguna nantinya untuk memilih salah satu di antara 1 sampai 4 menu tersebut dan jumlah pesanannya, seperti yang saya contohkan sebelumnya ya. Lalu akan menghitung total harga. Jika total melebihi Rp50.000, maka user akan diberikan diskon sebesar 5% dan tampilkan total setelah diskon. Jika inputan menu tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Program tidak menggunakan perulangan, yang artinya user hanya bisa melakukan proses pembelian sebanyak 1 kali. Ini adalah tampilan outputnya. Di sini kita menggunakan pipe untuk menampilkan daftar menunya atau table menunya dengan 4 pilihan menu, 1 nasi goreng, 2 mie goreng, 3 lontong, 4 mie rebus. Lalu output berikutnya, user diminta untuk menginputkan pilihan menu 1 sampai 4. Di sini saya contohnya 2. Jumlah mie gorengnya 5, yaitu 13.000 nantinya dikalikan 5 sehingga total sebelum diskonnya adalah 65.000. Nah, dikarenakan di sini jika total melebihi 50.000, berikan diskon 5%. Dikarenakan totalnya 65.000, maka user mendapatkan diskon 5%. Maka keterangannya selamat, Anda mendapatkan diskon 5% sebesar 3.250. Maka total setelah diskonnya adalah 65.000 dikurangi 3.250, yaitu 61.250. Buatlah kode berdasarkan tugas, keterangan tugas ini dengan contoh tampilannya adalah berikut ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.